Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka enggan banyak bicara setelah bertemu sejumlah politisi senior PDIP di konser Dewa 19 di Solo pada Sabtu 27 Mei. Seperti diketahui, Gibran tampak bersama dengan Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Etik Suryani, dan Sri Mulyani di konser tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai wali kota Solo itu sempat berbincang dengan mereka. Namun demikian, Gibran merahasiakan isi obrolan tersebut. Saat disebut terlihat akrab selama bersama-sama dengan Puan dari sore hingga malam, Gibran mengaku memang dari dulu akrab. Saat ditanya soal foto di ponsel yang ditunjukkan Gibran saat makan malam bersama Puan, Gibran menyebut hal itu sangat rahasia. Dikutip dari Tribun Solo, saat disinggung soal pembicaraan politik dengan seniornya di PDIP Bambang Pacul, Gibran mengaku hal itu rahasia. Sebelumnya, momen makan malam di Solo antara Puan Maharani dan Gibran berlangsung pada Sabtu 27 Mei. Ternyata ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk Gibran. Pesan tersebut disebut Gibran sangat rahasia. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo pada Sabtu 27 Mei. Mereka juga berbicara banyak hal. Selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya, semakin membuat citra positif Erick
Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Demikian Mata Lokal memilih hari ini, kita beralih ke informasi terkini dari berbagai daerah di Live Update Siang. Sebanyak 10 anggota gangster junior Kampung Delima dibekuk jajaran Polsek Bekasi Timur selesai melakukan penganiayaan kepada seorang warga di Durenjaya, Bekasi Timur pada Selasa 16 Mei. Kapolsek Bekasi Timur Kota Bekasi, Kompol Sukadi mengatakan jika penangkapan para pelaku penganiayaan ini berawal dari laporan warga masyarakat yang menyampaikan ada seorang pria atas nama Sukma yang terluka akibat dianiaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joko. Ya, baik. Terima kasih, Mei, bahwa memang pada Kamis lalu Polres Bekasi Timur, maksud saya, melakukan ungkap kasus terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Dan dalam ungkap kasus tersebut menyampaikan bahwa Polsek Bekasi Timur yang disampaikan langsung oleh Kompol Stadi selaku Kapolsek sendiri menyampaikan bahwa pada Selasa hari tersebut bahwa ada sekelompok remaja yang melakukan aksi tawuran sekitar terjadi di malam hari itu. Dan di saat itu memang ada seorang warga yang memang warga sekitar bernama Bapak Sukma berusaha untuk mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Selanjutnya justru tawanan kelompok remaja yang mengataskan nama dirinya sebagai kelompok junior Kampung Delima justru melakukan penyerangan terhadap Bapak Sukma tersebut dan satu warga sekitar yang mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Dan korban pun Sukma, ya, atas nama Sukma sendiri mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan hingga ada sekitar 7 jahitan yang disampaikan sendiri sehingga korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun dalam insiden tersebut setelah korban dibacok oleh salah satu dari kelompok junior Kampung Delima tersebut, memang aksi tawuran sempat bubar, di mana dua kelompok tersebut yaitu kelompok junior Kampung Delima dan kelompok Kura sendiri setelah menyaksikan ada korban yang terluka, akhirnya mengurungkan diri untuk tidak melanjutkan tawuran. Namun justru kelompok dari junior Kampung Delima ini justru melakukan penyerangan kepada warga sekitar, termasuk salah satunya Bapak Supatarpi yang akhirnya menderita luka-luka. Dan setelah pasca kejadian tersebut, Polsek Bekasi Timur sendiri selanjutnya melakukan
penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan hingga CCTV akhirnya diamankan sekitar 10 remaja yang berasal dari kelompok junior Kampung Delima sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya ada 10 remaja yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka yang dikasih melakukan penyerangan atau terlibat penyerangan terhadap korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi juga mendapatkan beberapa alat bukti seperti juga parang, celurit, hingga stick golf, dan hingga beberapa barang bukti lainnya. Dan sementara itu dari 10 remaja yang berhasil diamankan tersebut ternyata 6 orang diantaranya merupakan masih berusia di bawah umur, sehingga ini perlu penanganan lebih lanjut untuk hukuman, termasuk hukuman remaja yang di bawah umur. Sedangkan 4 lainnya memang usianya sudah cukup dewasa dan saat ini 10 remaja tersebut telah melakukan sudah diamankan di Polsek Bekasi Timur untuk melakukan pemeriksaan dan jawabnya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan ke 10 remaja ini pun saat ini sudah masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah masih ada remaja-remaja lain yang ikut serta dalam penganiayaan seorang warga di Bekasi Timur tersebut. Begitu laporan dari Kota Bekasi, kembali ke Mei. Dan Joko, atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bekasi Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada siang hari ini kami akan mengungkapkan kasus terkait keberhasilan Polsek Bekasi Timur, yaitu pengungkapan kasus di wilayah Bekasi Timur, yaitu terkait adanya perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Di sini kami telah melakukan pengungkapan kasus dan tersangkanya sebanyak 10 orang. 10 orang ini terdiri dari dewasa 4 orang dan 6 orang anak-anak. Dari pengungkapan kasus ini, modus operandinya berawal dari saling ejek-ejekan di media sosial atau di WA. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 2023 jam 1.00 itu di wilayah Duren Jaya, tepatnya di Gang Delima, itu terjadi tawuran. Dua oknum pendidik di salah satu madrasah yang terletak di Kecamatan Batu Retno, Wonogiri diduga tega mencabuli siswanya sendiri. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wonogiri, Mubarok, mengatakan pihaknya menerima laporan itu pada Jumat 26 Mei. Berdasarkan pengakuan siswa yang menjadi korban bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei.
Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka enggan banyak bicara setelah bertemu sejumlah politisi senior PDIP di konser Dewa 19 di Solo pada Sabtu 27 Mei. Seperti diketahui, Gibran tampak bersama dengan Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Etik Suryani, dan Sri Mulyani di konser tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai wali kota Solo itu sempat berbincang dengan mereka. Namun demikian, Gibran merahasiakan isi obrolan tersebut. Saat disebut terlihat akrab selama bersama-sama dengan Puan dari sore hingga malam, Gibran mengaku memang dari dulu akrab. Saat ditanya soal foto di ponsel yang ditunjukkan Gibran saat makan malam bersama Puan, Gibran menyebut hal itu sangat rahasia. Dikutip dari Tribun Solo, saat disinggung soal pembicaraan politik dengan seniornya di PDIP Bambang Pacul, Gibran mengaku hal itu rahasia. Sebelumnya, momen makan malam di Solo antara Puan Maharani dan Gibran berlangsung pada Sabtu 27 Mei. Ternyata ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk Gibran. Pesan tersebut disebut Gibran sangat rahasia. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo pada Sabtu 27 Mei. Mereka juga berbicara banyak hal. Selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif.
Sebelumnya, Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres, menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN.
Demikian Mata Lokal memilih hari ini, kita beralih ke informasi terkini dari berbagai daerah di Live Update Siang. Sebanyak 10 anggota gangster junior Kampung Delima dibekuk jajaran Polsek Bekasi Timur selesai melakukan penganiayaan kepada seorang warga di Durenjaya, Bekasi Timur pada Selasa 16 Mei. Kapolsek Bekasi Timur Kota Bekasi, Kompol Sukadi mengatakan jika penangkapan para pelaku penganiayaan ini berawal dari laporan warga masyarakat yang menyampaikan ada seorang pria atas nama Sukma yang terluka akibat dianiaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joko. Ya, baik. Terima kasih, Mei, bahwa memang pada Kamis lalu Polres Bekasi Timur, maksud saya, melakukan ungkap kasus terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Dan dalam ungkap kasus tersebut menyampaikan bahwa Polsek Bekasi Timur yang disampaikan langsung oleh Kompol Sukadi selaku Kapolsek sendiri menyampaikan bahwa pada Selasa hari tersebut bahwa ada sekelompok remaja yang melakukan aksi tawuran sekitar terjadi di malam hari itu. Dan di saat itu memang ada seorang warga yang memang warga sekitar bernama Bapak Sukma berusaha untuk mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Selanjutnya justru kawanan kelompok remaja yang mengataskan nama dirinya sebagai kelompok junior Kampung Delima justru melakukan penyerangan terhadap Bapak Sukma tersebut dan satu warga sekitar yang mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Dan korban pun Sukma, ya, atas nama Sukma sendiri mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan hingga ada sekitar 7 jahitan yang disampaikan sendiri sehingga korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun dalam insiden tersebut setelah korban dibacok oleh salah satu dari kelompok junior Kampung Delima tersebut, memang aksi tawuran sempat bubar ya, di mana dua kelompok tersebut yaitu kelompok junior Kampung Delima dan kelompok Kura sendiri setelah menyaksikan ada korban yang terluka, akhirnya mengurungkan diri untuk tidak melanjutkan tawuran. Namun justru kelompok dari junior Kampung Delima ini justru melakukan penyerangan kepada warga sekitar, termasuk salah satunya Bapak Supatarpi yang akhirnya menderita luka-luka. Dan setelah pasca kejadian tersebut, Polsek Bekasi Timur sendiri selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan hingga CCTV akhirnya diamankan sekitar 10 remaja yang berasal dari kelompok junior Kampung Delima sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya ada 10 remaja yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka yang dikasih melakukan penyerangan atau terlibat penyerangan terhadap korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi juga mendapatkan beberapa alat bukti seperti juga parang, celurit, hingga stick golf, dan hingga beberapa barang bukti lainnya. Dan sementara itu dari 10 remaja yang berhasil diamankan tersebut, ternyata 6 orang diantaranya merupakan masih berusia di bawah umur. Sehingga Dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun
merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka enggan banyak bicara setelah bertemu sejumlah politisi senior PDIP di konser Dewa 19 di Solo pada Sabtu 27 Mei. Seperti diketahui, Gibran tampak bersama dengan Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Etik Suryani, dan Sri Mulyani di konser tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai wali kota Solo itu sempat berbincang dengan mereka. Namun demikian, Gibran merahasiakan isi obrolan tersebut. Saat disebut terlihat akrab selama bersama-sama dengan Puan dari sore hingga malam, Gibran mengaku memang dari dulu akrab. Saat ditanya soal foto di ponsel yang ditunjukkan Gibran saat makan malam bersama Puan, Gibran menyebut hal itu sangat rahasia. Dikutip dari Tribun Solo, saat disinggung soal pembicaraan politik dengan seniornya di PDIP Bambang Pacul, Gibran mengaku hal itu rahasia. Sebelumnya, momen makan malam di Solo antara Puan Maharani dan Gibran berlangsung pada Sabtu 27 Mei. Ternyata ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk Gibran. Pesan tersebut disebut Gibran sangat rahasia. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo pada Sabtu 27 Mei. Mereka juga berbicara banyak hal. Selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo.
Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN.
Demikian Mata Lokal memilih hari ini, kita beralih ke informasi terkini dari berbagai daerah di Live Update Siang. Sebanyak 10 anggota gangster junior Kampung Delima dibekuk jajaran Polsek Bekasi Timur selesai melakukan penganiayaan kepada seorang warga di Durenjaya, Bekasi Timur pada Selasa 16 Mei. Kapolsek Bekasi Timur Kota Bekasi, Kompol Sukadi mengatakan jika penangkapan para pelaku penganiayaan ini berawal dari laporan warga masyarakat yang menyampaikan ada seorang pria atas nama Sukma yang terluka akibat dianiaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joko. Ya, baik. Terima kasih, Mei, bahwa memang pada Kamis lalu Polres Bekasi Timur, maksud saya, melakukan ungkap kasus terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Dan dalam ungkap kasus tersebut menyampaikan bahwa Polsek Bekasi Timur yang disampaikan langsung oleh Kompol Stadi selaku Kapolsek sendiri menyampaikan bahwa pada Selasa hari tersebut bahwa ada sekelompok remaja yang melakukan aksi tawuran sekitar terjadi di malam hari itu. Dan di saat itu memang ada seorang warga yang memang warga sekitar bernama Bapak Sukma berusaha untuk mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Selanjutnya justru kawanan kelompok remaja yang mengataskan nama dirinya sebagai kelompok junior Kampung Delima justru melakukan penyerangan terhadap Bapak Sukma tersebut dan satu warga sekitar yang mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Dan korban pun Sukma, ya, atas nama Sukma sendiri mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan hingga ada sekitar 7 jahitan yang disampaikan sendiri sehingga korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun dalam insiden tersebut setelah korban dibacok oleh salah satu dari kelompok junior Kampung Delima tersebut, memang aksi tawuran sempat bubar, ya, di mana dua kelompok tersebut yaitu kelompok junior Kampung Delima dan kelompok Kura sendiri setelah menyaksikan ada korban yang terluka, akhirnya mengurungkan diri untuk tidak melanjutkan tawuran. Namun justru kelompok dari junior Kampung Delima ini justru melakukan penyerangan kepada warga sekitar, termasuk salah satunya Bapak Supatarpi yang akhirnya menderita luka-luka. Dan setelah pasca kejadian tersebut, Polsek Bekasi Timur sendiri selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan hingga CCTV akhirnya diamankan sekitar 10 remaja yang berasal dari kelompok junior Kampung Delima sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya ada 10 remaja yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka yang dikasih melakukan penyerangan atau terlibat penyerangan terhadap korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi juga mendapatkan beberapa alat bukti seperti juga parang, celurit, hingga stick golf dan hingga beberapa barang bukti lainnya. Dan sementara itu dari 10 remaja yang berhasil diamankan tersebut ternyata 6 orang diantaranya merupakan masih berusia di bawah umur, sehingga ini perlu penanganan lebih lanjut untuk hukuman, termasuk hukuman remaja yang di bawah umur. Sedangkan 4 lainnya memang usianya sudah cukup dewasa dan saat ini 10 remaja tersebut sudah diamankan di Polsek Bekasi Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan jawabnya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan ke 10 remaja ini pun saat ini sudah masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah masih ada remaja-remaja lain yang ikut serta dalam penganiayaan seorang warga di Bekasi Timur tersebut. Begitu laporan dari Kota Bekasi, kembali ke Mei. Dan Joko atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bekasi Timur. Berikut tayangannya untuk Anda.
pada siang hari ini kami akan mengungkapkan kasus terkait keberhasilan Polsek Bekasi Timur, yaitu pengungkapan kasus di wilayah Bekasi Timur, yaitu terkait adanya perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Di sini kami telah melakukan pengungkapan kasus dan tersangkanya sebanyak 10 orang. 10 orang ini terdiri dari dewasa 4 orang dan 6 orang anak-anak. Dari pengungkapan kasus ini, modus operandinya berawal dari Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka enggan banyak bicara setelah bertemu sejumlah politisi senior PDIP di konser Dewa 19 di Solo pada Sabtu 27 Mei. Seperti diketahui, Gibran tampak bersama dengan Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Etik Suryani, dan Sri Mulyani di konser tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai wali kota Solo itu sempat berbincang dengan mereka. Namun demikian, Gibran merahasiakan isi obrolan tersebut. Saat disebut terlihat akrab selama bersama-sama dengan Puan dari sore hingga malam, Gibran mengaku memang dari dulu akrab. Saat ditanya soal foto di ponsel yang ditunjukkan Gibran saat makan malam bersama Puan, Gibran menyebut hal itu sangat rahasia. Dikutip dari Tribun Solo, saat disinggung soal pembicaraan politik dengan seniornya di PDIP Bambang Pacul, Gibran mengaku hal itu rahasia. Sebelumnya, momen makan malam di Solo antara Puan Maharani dan Gibran berlangsung pada Sabtu 27 Mei. Ternyata ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk Gibran. Pesan tersebut disebut Gibran sangat rahasia. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo pada Sabtu 27 Mei. Mereka juga berbicara banyak hal. Selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo.
Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Edutorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres, menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Demikian Mata Lokal memilih hari ini, kita beralih ke informasi terkini dari berbagai daerah di Live Update Siang. Sebanyak 10 anggota gangster junior Kampung Delima dibekuk jajaran Polsek Bekasi Timur selesai melakukan penganiayaan kepada seorang warga di Durenjaya, Bekasi Timur pada Selasa 16 Mei. Kapolsek Bekasi Timur Kota Bekasi, Kompol Sukadi mengatakan jika penangkapan para pelaku penganiayaan ini berawal dari laporan warga masyarakat yang menyampaikan ada seorang pria atas nama Sukma yang terluka akibat dianiaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joko. Ya, baik. Terima kasih, Mei, bahwa memang pada Kamis lalu Polres Bekasi Timur, maksud saya, melakukan ungkap kasus terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Dan dalam ungkap kasus tersebut menyampaikan bahwa Polsek Bekasi Timur yang disampaikan langsung oleh Kompol Sukadi selaku Kapolsek sendiri menyampaikan bahwa pada Selasa hari tersebut bahwa ada sekelompok remaja yang melakukan aksi tawuran sekitar terjadi malam hari itu. Dan di saat itu memang ada seorang warga yang memang warga sekitar bernama Bapak Sukma berusaha untuk mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Selanjutnya justru
kawanan kelompok remaja yang mengataskan nama dirinya sebagai kelompok junior Kampung Delima justru melakukan penyerangan terhadap Bapak Sukma tersebut dan satu warga sekitar yang mencoba membubarkan aksi tawuran tersebut. Dan korban pun Sukma, ya, atas nama Sukma sendiri mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan hingga ada sekitar 7 jahitan yang disampaikan sendiri, sehingga korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun dalam insiden tersebut, setelah korban dibacok oleh salah satu dari kelompok junior Kampung Delima tersebut, memang aksi tawuran sempat bubar, ya, di mana dua kelompok tersebut, yaitu kelompok junior Kampung Delima dan kelompok Kura. Kelompok Kura sendiri setelah menyaksikan ada korban yang terluka, akhirnya mengurungkan diri untuk tidak melanjutkan tawuran. Namun justru kelompok dari junior Kampung Delima ini justru melakukan penyerangan kepada warga sekitar, termasuk salah satunya Bapak Supatarpi yang akhirnya menderita luka-luka. Dan setelah pasca kejadian tersebut, Polsek Bekasi Timur sendiri selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan hingga CCTV akhirnya diamankan sekitar 10 remaja yang berasal dari kelompok junior Kampung Delima sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya ada 10 remaja yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka yang dikasih melakukan penyerangan atau terlibat penyerangan terhadap korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi juga mendapatkan beberapa alat bukti seperti juga parang, celurit, hingga stick golf, dan hingga beberapa barang bukti lainnya. Dan sementara itu dari 10 remaja yang berhasil diamankan tersebut, ternyata 6 orang diantaranya merupakan masih berusia di bawah umur, sehingga ini perlu penanganan lebih lanjut untuk hukuman, termasuk hukuman remaja yang di bawah umur. Sedangkan 4 lainnya memang usianya sudah cukup dewasa, dan saat ini 10 remaja tersebut telah melakukan sudah diamankan di Polsek Bekasi Timur untuk melakukan pemeriksaan dan bertanggung-jawabnya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan ke 10 remaja ini pun saat ini sudah masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah masih ada remaja-remaja lain yang ikut serta dalam penganiayaan seorang warga di Bekasi Timur tersebut. Begitu laporan dari Kota Bekasi. Kembali ke Mei. Dan Joko, atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bekasi Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada siang hari ini kami akan mengungkapkan kasus terkait keberhasilan Polsek Bekasi Timur, yaitu pengungkapan kasus di wilayah Bekasi Timur, yaitu terkait adanya perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Di sini kami telah melakukan pengungkapan kasus dan tersangkanya sebanyak 10 orang.